Murah itu kemarin dulu jujur saya naik di Komalnya Bang Sumat, tapi terlalu ribut jadi saya tidak lanjut pertanyaannya. Saya bertanya tentang peristiwa kejadian Sodom dan Gomora, karena di kitab Taurat kan ada itu kan yang menulis Nabi Musa, dan yang mendapatkan wahyu itu juga kan Nabi Musa ya dalam kitab Taurat ini. Pertanyaan saya, di Quran itu ada tidak peristiwa itu unik? Ada. Saya kasih dalilnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Oh ini begini gitu, jadi kita nggak spekulasi. Nanti Bapak cari aja. Kalau saya kan juga sebagai jemaat nggak hafal semua isi Alkitab, tapi yang saya pahami sebagai umat Kristiani itu adalah hiasan umat Israel yang tidak setia kepada Tuhannya gitu. Iya, kalau Karena misalnya karena Jadi Israel gini. itu digambarkan sebagai mempelai wanita Allah atau mempelai wanita Tuhan gitu Pak. Itu aja sih. Jadi kalau misalnya kalau kurang menguntungkan ini diterjemahkan, kalau menguntungkan wah ini langsung solois scriptura gitu ya Pak ya? Bukan begitu. Jadi intinya adalah apa yang tertulis itu di Alkitab itu nyambung dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru gitu. Nubuatan dari Perjanjian Lama diterjemahkan di Perjanjian Baru gitu terjadinya. Oke, aku izin masuk dulu ya Bang Ferdi. Pertama terima kasih Terima kasih, penjelasannya ya. Ya. Pertama aku ngucapin terima kasih penjelasannya, sudah berusaha untuk menjelaskan. Terlepas dari kita berbeda, memang kita beda. Jadi mungkin sebelum aku lanjut lagi Bang Ferdi harus tahu, sebenarnya aku ngangkat ini karena ada tuduhan dari teman-teman Bang Ferdi yang beragama Kristen itu di typing mengatakan Nabi aku cabul. Ya itu awalnya. Terus aku bilang gini, nah, kalau kita pakai definisi CABUL di KBBI ya, dan bahkan secara terminologi biasa yang kita pahami, ini adalah adanya tindakan dan perbuatan keji ya, yang melibatkan hal-hal yang berbau seksual ya, seperti berbicara ketika kita lagi makan duduk ya kan, tiba-tiba kita bicara tentang selengkongan, itu kan kayak CABUL banget ya enggak? Atau ada orang yang tatapan matanya tuh ngelihat ke arah-arah tubuh, lekuk tubuh perempuan. Atau misalnya orang yang tiba-tiba kita lagi bahas sesuatu yang akademis, tuh bahasnya itu. Nah, ini mohon maaf nih, kalau definisi cabul seperti itu nih aku pakai kbbi.co.id juga ya, bentar. Jadi keji dan kotor tidak senonoh atau melanggar kesopanan lah. Nah, dan suka sekali berkata dan perbuatan dan perkataan. Nah, kalau kita baca konteks ayat di Hosea pasal 2 ini Kak Bang, ini kan sebenarnya kan pengajarannya Bang.
Bener nggak? Ya. Abang sepakat nggak kalau ini Bible ini pengajaran ya? Pengajaran untuk orang-orang yang percaya gitu, atau pengajaran Hosea terhadap umatnya Hosea, Bani Israel. Yang Hosea ini adalah nabi yang Tuhan berfirman melalui perantaraan dari Hosea ini. Benar nggak? Betul. Nah, coba abang sekarang renungkan baik-baik. Apa iya Tuhan ketika mengajar menggunakan diksi-diksi vulgar? Tadi kita lagi ngebahas kejahatan orang yang tidak setia kepada Tuhan. Tiba-tiba Tuhan ngajarin nggak boleh loh nggak setia. Tapi Tuhan mengarahkan kepada arah yang adalah alat vital dan hal-hal vulgar. Jadi kayak abang ngajarin anak abang supaya mereka itu misalkannya abang ngajarin supaya mereka itu sopan, atau kayaknya gini, abang mau ngajarin anak abang itu dari kecil-kecil ya, mereka 5 tahun 7 tahun, supaya mereka jangan bertengkar. Terus abang bilang gini sama mereka, wahai anak-anakku, janganlah kalian bertengkar, bersatulah seperti ayah dan ibumu yang membuka celana dalam kami masing-masing lalu memasukkan penis dan vagina. Seperti itulah kiranya persatuan yang harus kita lakukan. Kira-kira menurut abang tepat dan pantas nggak cara mengajarkan orang menggunakan diksi dan imajinasi tentang perbuatan seksual? Menurut abang gimana? Kalau itu sebenarnya didikan keras untuk bangsa Israel sih, kalau saya lihat. Enggak, aku nggak bahas ini, aku nggak bahas ayat ini. Yang aku bahas adalah analogi aku gini. Kita kan bicara moralitas nih. Kita bicara tentang moralitas, kita bicara tentang kesopanan lah. Baik kesopanan mungkin yang zaman dulu dengan sekarang tuh beda mungkin. Yang aku tanya itu adalah abang sebagai seorang ayah, terus punya anak 2, yang satu umur 7 tahun, yang satu umur 10 tahun, sering bertengkar. Terus abang bujuk dia untuk duduk bersama. Terus abang bilang gini sama mereka, anak-anakku, jangan bertengkar ya, bersatulah seperti ibumu yang bersatu dengan ayah sambil buka celana dalam lalu memasukkan alat kelamin kami masing-masing, anakku, sehingga kami berkeringat dan akhirnya kami saling berpelukan. Kira-kira menurut abang boleh nggak mendidik anak seperti itu? Ya, kalau secara logika manusia memang nggak boleh. Tapi ini kan yang itu istilahnya Tuhan ngajarinya keras gitu. Karena bilang tadi saya bilang paham. Israel itu adalah mempelai wanitanya Tuhan. Kita nggak usah bahas dulu Israel itu sampai kapanpun mempelai wanita Tuhan. Bang, jangan bawa teologi dulu gini bang. Aku lagi nggak bahas Israel dan Tuhan. Karena abang nggak berhak menjelaskan Israel karena abang bukan orang Israel. Orang yang paling berhak menjelaskan tentang Israel adalah orang Israel sendiri. Yang aku tanya itu secara moralitas abang. Abang sebagai seorang ayah kira-kira berani nggak atau mau nggak nanti mengajarkan anaknya kayak gitu? Nih anaknya berantem mulu nih, kalian nih berantem terus ya. Kalian itu harus bersatu seperti ayah dan ibu, buka baju, buka celana, terus kami dempet-dempetan. Seperti itu persatuan kita. Kira-kira pantas nggak mengajak anak untuk bersatu dengan menganalogikan hubungan seksual? Menurut abang, karena Bible ini kan konteksnya universal. Walaupun itu diberikan kepada Bani Israel, tapi kan kemudian dibaca sama manusia yang mengimani ini kitab suci. Nah, maka aku tanya kepada abang, sebagai orang yang punya moralitas, punya nilai estetika dan punya nilai etika, menurut abang, abang akan lakukan hal itu nggak kepada anak kalau nanti mau mengajarkan anak menggunakan diksi-diksi seperti itu? Menurut abang pantas atau tidak? Itu aja. Pantas atau tidak? Ya, kalau untuk zaman ini kan itu ditulisnya di zaman perjanjian lama. Konteks sekarang nggak pantas. Konteks sekarang nggak pantas. Konteks sekarang nggak pantas. Tapi di zaman itu pantas. Ya, itu mungkin. Berarti kan di zaman itu pantas. Dan kitab yang di zaman itu ditulis masih ada sampai sekarang dan dibaca oleh orang. Dan orang masih berpikir bahwa Tuhan pernah mengajarkan dengan cara seperti itu. Menurut abang, ketika Bani Israel perilakunya banyak menyimpang, lalu Tuhan mengajarkan mereka dengan membawa diksi-diksi vulgar, mereka akan semakin bertobat, akan semakin birahi bang. Ini logika aja nih bang. Itu bukan ngajarin birahi, udah dibilang tadi Israel itu wanita Allah, perempuannya Allah, terserah dia. Kalau orang laki-lakinya itu Allah sendiri gitu. Ini bang, itu kiasannya seperti itu. Iya, oke. Berarti abang mau mengatakan hubungan Tuhan dengan Israel itu seperti suami istri. Iya, betul. Maka betul nanti sekali, jadi apapun nanti Tuhan menceritakan pasti tentang hubungan seksual karena ini berkaitan dengan suami istri.
bukan tentang seksualnya yang diangkat. Karena ini masalah seksual bang, sorry ya. Bukan, kan saya Seksual bilang itu tahu nggak? kiasan. Saya bilang kiasan itu Nah, kemaluan itu membuka kiasan aurat apa? itu maksudnya memperlakukan Israel di depan bangsa-bangsa lain. Nah, Dibuka kenapa semua menggunakan? auratnya. Kenapa Israel membuka? kamu jelek, Israel kamu jelek, kamu Iya. gitu. Kamu Makanya kan buka pakai gini semuanya. bang, aku Gitu. akan menyingkapkan kemaluan. Dari situ. Nah, perumpamaan kemaluan ini sebagai apa gitu? Kemaluan itu mempermalukan, bukan kemaluan dalam artian yang secara fisik gitu. Aku baca ya, alat aku baca kelamin, dulu ya. gitu. Ya udah aku baca dulu deh ya, ulang lagi ayatnya kan. Ini aku tanya nih. Dan sekarang aku akan menyingkapkan kemaluannya. Nah, kalau ini kiasan, kemaluan ini kiasan untuk apa? Kemaluan Diumpamakan itu untuk apa? kiasan untuk mempermalukan Israel di depan bangsa-bangsa lain karena dia dianalogikan sebagai wanita yang tidak setia gitu. Makanya dipermalukan untuk ke bangsa-bangsa lain. Berarti Istilahnya tuh, abang kalau misalkan sepakat. gini loh, Bentar, kalau wait. badan kan badan pakai baju nih. Iya. Kamu nih udah saya bilang kamu Oke, aku masuk. harus Aku ngerti. begini. Aku paham. Saya telanjangin kamu biar kamu Iya, dilihat oke. sama orang. Kamu telanjang, Oke. kamu berarti enggak ada Bentar. saya gitu. Berarti Tuhannya abang ini adalah Tuhan yang apabila orang berbuat zina, maka hukumannya dibuat zina lagi gitu. bukan buat berbuat zina, itu untuk menelanjangi Israel secara Iya, ini kan gini. kiasan. Oke. Gitu. Kalau berarti kalau Israel, ditelanjangi gitu, ditelanjangi. ya kan itu kan perzinahan, bang. Itu kan pencabulan, bang. Menelanjangi orang kan cabul. Itu kita manusia yang berpikir percabulan. Ini kan Tuhan yang bilang. Bang, Udah menelanjangi dibilang itu istri artinya Israel itu istrinya Tuhan. Iya, saya istrinya paham. Bapa. Israel itu Ditelanjangin lah. ya udah kamu istri. nggak setia kamu nih. Kamu Bang, nggak setia. nyambung nggak Saya sih? buka, kamu lihat nih. Saya bangsa-bangsa lain. paham. Bangsa lain Bang, lihat tuh si Israel lu bandel tuh. Bang, gimana sih kalau kita kayak gini? Saya paham. Abang mengatakan bahwa Israel ini ibarat perempuan yang sedang ditelanjangi oleh Tuhan kan gitu. Tuh. Berarti abang memang mengakui Tuhan abang itu apabila menghukum Israel itu membuat sebuah pertunjukan porno karena mempermalukan dan menelanjangi mereka gitu loh. Jadi gini, Kan contohnya secara gini. fisik, kan tadi saya bilang secara kiasan, jangan Iya dilihat kan secara kiasannya kan fisik. menggunakan fisik, Bang. Kiasannya kan menggunakan fisik. Iya, Berarti kiasannya- Tuhan abang membuat orang berimajinasi tentang kemaluan yang sedang dibuka. Nah, karena tadi kita gini ya, kalau Tuhan lagi marah, kita lagi dimarahin Tuhan nih. Ya. Kita lagi dimarahin gara-gara kita tidak setia kepada Tuhan. Kalian ya dasar nggak setia. Oh, kubuka celana dalam kalian nanti. Kira-kira menurut abang itu orang yang tadinya lagi dimarahin Tuhan lagi pengen tobat, pas didengarkan celana dalam lagi dibuka, itu bakalan bertambah baik atau bertambah cabul otaknya gitu loh. Enggak akan, itu kita manusia berpikirnya begitu. Ini pikirannya Bang, Tuhan. yang namanya manusia bang, orang kadang nggak lihat celana dalam orang aja otaknya udah cabul bang, apalagi Iya. Israel. Ini aku tunjukin ya Makanya, bukti. Itu di Itu zaman firman Iya, itu makanya. bukan firman itu ke manusia atau ke jin sih? Itu Bible itu. pikirannya Tuhan kan beda manusia. Jadi Wah, berarti makanya pikiran kalau Tuhan kita- porno dong bang. Bukan, kalau kita Loh, baca Bang, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu nggak akan ngerti. Jadi makanya Itu- udah jalanin masing-masing aja itu deh Pak. Bible itu untuk bantu jin atau untuk manusia sih? Bible itu untuk manusia. Jadi gini ya, dalam kaidah pemikiran abang tadi itu, ketika Tuhan, Dia turun. ya ketika Tuhan lagi marah-marahnya, dia bilang gini, kalian telah selingkuh dari aku, kutelanjangi kalian. Artinya Tuhan ini adalah Tuhan yang ketika orang salah, hukumannya adalah dengan dipermalukan atau dengan ditelanjangi. Maka inilah definisi kejahatan dibalas dengan kejahatan. Katanya Jadi kalau- Yesus tidak mengajarkan kejahatan dibalas dengan kejahatan, tapi Tuhannya sendiri membalas kejahatan dengan kejahatan. Telanjang itu kan sebuah kejahatan. Gimana sih? Terus yang telanjang-telanjang itu kalau menurut Tuhan itu bukan hal-hal yang apa namanya? Bukan bersikap porno. Maksudnya dia gimana tuh? Jadi selama dia penjelasan tadi itu dia baca dari mana sih, ngarang sendiri atau gimana tuh? Asumsi sendiri. Asumsi sendiri kan? Ya. Ya kalau asumsi sendiri ya mah dia ngarang-ngarang bebas. Ya aku ikutin gini loh Kak, kalau diskusi sama Oten ini asumsinya pun bisa dihancurkan dengan logika sendiri. Contoh kayak tadi dia bilang, iya Tuhan itu kan menganggap Israel itu istrinya. Jadi ketika Israel itu berbuat zina dalam tanda kutip tidak setia kepada Tuhan, nanti terus ditelanjangi Tuhan.
Nah, berarti di situ memang Suami bahwa istri juga bukan begitu, bukan jelek juga begitu kan? iya, gini Kak, kalau aku cara aku treatmentnya teman Kristen ini adalah ketika mereka sudah sepakat bahwa Tuhannya itu apabila menghukum Israel itu dengan cara menelanjangi dan mempermalukan, maka dengan menggunakan diksi-diksi seperti itu, maka di sini aku langsung memberikan kepada mereka tawaran baru. Apa iya Tuhan kalian begitu? Katanya pengasih, mengampuni dengan cara dia mati sampai dia rela ditelanjangi. Berarti dia telat dong mikir, ditelanjangi demi menyelamatkan orang-orang jahat. Dulu dia yang menelanjangin waktu menghukum. Sekarang dia menelanjangi diri sendiri ketika menghukum. Telat dong dia karena dia udah pernah menelanjangi dulu. Nah jadi kalau aku tuh nggak masalah Kak. Mereka lari kemana? Kalau ajaran itu dari manusia Kak, itu akan ada sisi celahnya gitu. Maka ketika mereka menjawab bahwa oh iya Israel dan Tuhan kan kayak suami istri. Jadi ketika Tuhan cemburu dengan Israel karena Israel selingkuh, maka ditelanjangin bajunya. Nah lu kalau jadi suami aja, istri lu selingkuh, lu buka bajunya depan orang, lu biarkan orang lain melihat vaginanya, berarti lu nggak beres bro. Artinya kalau memang istri lu selingkuh, kalau di Islam kan gini, kalau seorang perempuan berzina, hukumnya bukan dibuka lagi bajunya, tapi apa, dirajam dia sampai mati. Kalau dia berzina dengan, kalau dia keadaannya masih istri orang atau dia suami orang. Nah kalau Tapi Israel kan kenapa ini beda. Bible ini selalu sih suka dengan alat kelamin? Orang berkelahi disuruh tangkap alat kelamin lah gitu. Ya, Kenapa, ada yang kenapa? Coba. ada yang lebih parah lagi nih. Bahkan dulu, nih aku udah ada jurnal ilmiah, ya. Bahkan dulu Enggak, para mereka memang begitu ya di dalam Memang- Al-Quran. Mereka tutupin ayat-ayat Al-Quran yang firman Allah dan mereka menggantikan dengan buku-buku begini ya. iya, Dan mereka menyatakan ini dari Tuhan. Kejam bahkan ini mereka. ada loh Kak yang bilang sejarah-sejarah jurnal ilmiah dulu santo mereka mengumpamakan hubungan pengikut Yesus dengan Yesus itu seperti hubungan seksual. Ini beneran loh, bukan aku yang ngadi-ngadi loh ya. Nih, bahkan ini ada, ini karya ilmiah yang nggak bisa dibantah karena ini sebuah jurnal ilmiah loh. Nih ya, ini Sage Jurnal nih. Dengar ya, ini dari Sage Jurnal nih. Ini jurnal ya, jurnal ilmiah nih. Ini dikatakan nih, Santo Metodis dari Olympus ya, menggambarkan hubungan orang Kristen dengan Yesus Kristus menggunakan bahasa orgasme pria. Salib digambarkan sebagai momen orgasme ekstatis Yesus Kristus sendiri, dan Santo Paulus digambarkan sebagai sosok yang dibuahi oleh Tuhan. Artinya itu identik dengan seksual semua gitu loh, cara berpikir keagamaannya gitu, karena memang Tuhannya apa-apa kelamin gitu Kak. Memang begitu, itu fakta. Tapi Jadi memang kalau- itu memang itu ya Taurat itu yang itu perjanjian lama itu memang orang-orang Yahudi itu memang begitu ya dengan kelamin-kelamin begitu ya. Aku. Halo? Kena pembatasan, nggak tahu kalau orang Yahudi. Aku kena pembatasan. Yang mana yang tadi? Wah, kita rungkat dulu aja ya. Kenapa? Nanti live lagi. Kena pembatasan, nanti kena ban. Oh iya sih. Teman-teman kita matikan dulu. Jadi gitu teman-teman ya, saudara kita XX ini dia tuh Kristen. Tadinya tuh dia frontal. Dulu tuh dia emosian juga. Tapi yang namanya manusia, ini XX. Tapi yang namanya manusia teman-teman, itu kalbu itu perubahannya tuh di tangan Tuhan, di tangan Allah Azza wa Jal. Setiap manusia itu bisa berubah menjadi jauh lebih buruk atau bisa berubah menjadi jauh lebih baik, dan itu pilihan kita. Kalian mau semakin tua semakin jauh lebih baik atau semakin lebih buruk, itu pilihan di tangan kalian. Maka semua kembali kepada kita, terpulang ke kita. Orang yang sudah sadar diri, dia nggak akan terlalu banyak gampang marah. Kenapa? Jangan mau ya.
Ya, boleh eksek, silakan eksek. Ya begini Uni, saya kan mau bertanya tentang kejadian Sodom dan Gomora itu. Kemarin dulu jujur saya naik di komalnya Bang Sumat, tapi terlalu ribut, jadi saya tidak lanjut bertanyaannya. Saya bertanya tentang peristiwa kejadian Sodom dan Gomora, karena di kitab Taurat kan ada, itu kan yang menulis Nabi Musa, dan yang mendapatkan wahyu itu juga kan Nabi Musa ya, dalam kitab Taurat ini. Pertanyaan saya, di Quran itu ada tidak peristiwa itu Uni? Ada, saya kasih dalilnya ya. Siap. Itu peristiwa tentang Nabi Lut alaihissalam. Aku lagi buka dalil bentar. Teman-teman bantu tap layar, bantu untuk di share ulang, bantu untuk di follow biar akun ini aman ya. Oke, aku bacakan beberapa ayat terkait tentang kaum Nabi Lut ya. Kita panggilnya itu kaum Nabi Lut. Nah, Ya. dalam Quran surah Al-A'raf ayat ke-80 sampai 81. Dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melampiaskan hawa nafsumu, bukan kepada perempuan. Ya. Kemudian disebutkan lagi dalam Quran surah An-Naml ayat 56. Jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, usirlah Lut dan keluarganya dari negerimu. Sesungguhnya mereka orang-orang yang ingin mensucikan diri. Kemudian dalam Quran surah Hud ya, malaikat datang ke rumah Nabi Lut. Artinya Allah menceritakan peristiwa-peristiwa terkait tentang penghancuran kaumnya Nabi Lut. Nah, dalam Quran surah Hud ayat 77 sampai 80-an, Allah memerintahkan Nabi Lut keluar dari kota pada malam hari bersama keluarganya. Namun istrinya tidak ikut selamat karena berpihak kepada kaum tersebut. Quran surat Hud ya. Kemudian azab Allah kepada Sodom dan Gomora ini ada dalam Quran surah Al-Hijr ayat 73-74. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras ketika matahari terbit, maka kami jadikan negeri itu yang di atas ke bawah dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar. Nah, kemudian dalam Quran surah Asy-Syura dalam ayat 173-174 dikatakan bahwa itu jadi pembelajaran buat kita. Betapa kalau Allah sudah murka dengan perbuatan manusia, mudah saja bagi Allah menghancurkan. Begitu. Kita lihat di sini. Bentar. Aku tambah lagi. Nah, itu apa yang Allah beritakan kepada kami, pemberitahuan yang Allah katakan ya. Nah, terus perlu dipahami bahwa di dalam Al-Quran itu tidak disebutkan secara eksplisit itu adalah kaum Sodom dan Gomora, tetapi disebut sebagai kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Nah, dalam Quran surah Al-A'raf ayat 88:1 tuh dikatakan, kami telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya. Nah, dan negeri ini disebut sebagai negeri yang dibalikkan dalam Quran surat At-Taubah ayat 70 gitu. Atau negeri Al-Mu'tafikat, itu nama negeri yang dibalikkan Tuhan gitu. Dan kemudian azabnya yaitu berupa azab batu yang dihujani dari atas. Artinya tidak disebutkan secara eksplisit bahwa itu namanya Sodom dan Gomora gitu. Bahwa ini negeri Nabi Lut baru dijelaskan. Begitu deh. Ada penjelasannya. Terima kasih. Kurang lebih sama menurut saya. Ada kesamaan, ada perbedaan. Iya. Itu yang mendapatkan wahyu itu siapa Umi? Kalau di Taurat kan yang mendapatkan wahyu itu Nabi Musa. Kalau di Quran itu siapa Umi? Semua mulai dari Quran ayat pertama turun sampai ayat terakhir turun, yang mendapatkan dan membawanya hanya satu orang,
yaitu Nabi Muhammad SAW. Artinya semua isi Quran itu dititipkan ke lidahnya Nabi Muhammad untuk dibaca, diucapkan, dan diajarkan ke umatnya Nabi Muhammad. Semua informasi itu, makanya ada dalilnya bunyi begini, ya. Itulah kisah-kisah yang kami beritakan kepadamu Muhammad, padahal kau tidak ada berada di situ. Walaupun ayat itu menceritakan tentang peristiwa Nabi Isa. Jadi Allah menceritakan peristiwa kepada Nabi Muhammad yang Nabi Muhammad tuh nggak ada di situ, tidak tahu. Dititipkan di lidah itu menurut Ulangan 18:18 ya, Popoy, jangan ngejek Bible loh, karena memang Nabi itu firman Tuhan diletakkan di lidah, ya. Seperti itu. Memang firman Tuhan itu perkataan Tuhan yang diletakkan di lidah para nabi, lalu kemudian diucapkan by lisan. Makanya orang Yahudi itu ada namanya Torah Sebealpeh, yaitu Torah lisan, dan Torah Sebiktaf, Torah tertulis. Jadi Yahudi itu punya dua Torah, bukan cuma satu tertulis aja. Kalian hanya dapat Torah Sebiktaf, Torah tertulis, tapi kalian nggak dapat Torah Sebealpeh mereka. Begitu. Iya, terima kasih Umi. Itu yang terus yang menulisnya siapa Umi? Yang menulis Quran peristiwa itu? Iya. Quran itu tidak ditulis. Kedatangan Quran kepada Nabi Muhammad itu by lisan, by lafaz. Makanya kan malaikat Jibril datang ketemu Nabi Muhammad itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah. Lalu Nabi Muhammad berkata, aku tidak bisa baca. Diulang lagi, Iqra. Sampai 3 kali Nabi Muhammad mengulangi, ternyata itu yang dikehendaki oleh Allah. Maka baru Nabi Muhammad pergi dan kemudian muncul wahyu kedua, Quran surah Al-Mudatsir. Makanya dikatakan jangan kamu buru-buru untuk membaca Quran supaya hafal, karena kewajiban kami yang membuat kamu mengerti dan paham. Artinya setelah itu Nabi Muhammad hanya mendengarkan malaikat Jibril lalu mengulangi. Jadi tidak ditulis. Tapi di zaman Rasulullah itu ketika sudah sampai kepada beliau Quran, beliau mengajarkan by lisan tapi ditulis oleh sahabat. Jadi sahabat yang mendengarkan itu mereka tidak cukup hanya mereka dengar, mereka juga tulis. Nah, penulis-penulisnya itu di zaman Rasulullah itu ada beberapa orang yang sangat masyhur, terkenal sebagai penulis kitab wahyu, penulis wahyu Allah. Jabatannya pada waktu itu sebagai penulis wahyu namanya adalah Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud. Makanya ada terkenal suhufnya Ibnu Mas'ud, suhufnya Ubay, dan suhuf sahabat. Jadi mereka menuliskan karena mereka dapat dari Rasulullah. Mereka hafalkan, mereka tulis. Begitu. Itu di zamannya Rasulullah. Oh iya iya. Berarti saya paham. Berarti kayak ibarat kayak di iman saya, berarti kayak ibarat ini kitab Injil juga, jadi tentang peristiwa Yesus, jadi yang ditulis murid-muridnya itu kayak contoh kayak Nabi Muhammad. Beda. Uni mau ngasih tahu beda ya. Kalau Bible XX Uni mau kita jujur-jujuran ya. Kalau misal menurut XX ini Uni menyebarkan kabar jahat atau bohong, kamu boleh marah. Tapi Uni mau kamu teliti. Ya, maksudnya XX nanti teliti sendiri. Ya. Jadi kalau Matius, Markus, Lukas itu tidak ada legitimasi dari Yesus. Maksudnya kita tidak pernah menemukan satupun literasi bahwa ketika Yesus mengajar itu murid-muridnya nulis. Kita nggak pernah temu itu. Tetapi kita diberitahu oleh orang Kristen bahwa orang Kristen percaya penulisnya adalah Matius, Markus, Lukas. Walaupun itu hanyalah klaim, karena Uni sudah sering tunjukkan situs-situs scholar-scholar yang bahkan mengatakan bahwa penulisnya itu sebenarnya tidak diketahui, anonim. Nah, tetapi dipercaya Matius, Markus, Lukas. Nah, bedanya adalah kalau di Islam itu Nabi Muhammad itu melegitimasi bahwa ketika beliau bicara itu sahabat menulis, bahkan beliau yang suruh letakkan ayat ini di sini, letakkan ayat itu di situ gitu. Jadi ketika sahabat menulis, Rasulullah mendampingi. Rasulullah itu mendampingi dan Rasulullah memberitahu ini letakin di sini, ini letakin di situ. Karena pada waktu Rasulullah mengajarkan itu banyak dalil yang membuktikan bahwa para sahabat itu ikut menulis pada waktu itu. Jadi itu ada datanya, dan bahkan di Quran sendiri disampaikan bahwa Nabi dapat dari malaikat Jibril sampaikan kepada sahabat, sahabat kemudian menyampaikan kepada sahabat setelahnya. Artinya ketika Rasulullah itu
hidup sebagai nabi, dia memang punya murid yang adalah sahabat yang pekerjaannya menulis wahyu. Makanya Zaid bin Sabit itu disebut sebagai penulis wahyu di zaman Rasulullah. Tapi kalau Bible kan tidak ada bukti secara tekstual tertulis bahwa pada saat Yesus dia mengajarkan di Bukit Zaitun, tidak ada kegiatan murid itu tergambarkan menulis gitu. Makanya para scholar mengatakan Bible itu ditulis di tahun ke-60, tahun ke-70. Yeshua kan cuman tahun ke-40, tahun ke-33, berarti kalau dia berapa tuh 33 tahun kan? Berarti diakui bahwa kitab ini ditulis setelah si Yeshua-nya sudah pergi ke Samaim. Yesus mati. Sudah Bukan ke Syamaim. sebelum Syamaim. Yesus mati. Iya. Ke Syamaim. Maksudnya sudah tidak ada di bumi gitu. Nah, bedanya iya, kalau Rasulullah itu kan wahyunya kan turun selama 23 tahun. Nah, selama 23 tahun itu sahabat menulis. Mereka tulis. Oh, jadi bersamaan begitu, bersamaan. Iya, bersamaan. Jadi ketika mereka menulis tuh Rasulullah masih hidup. Artinya ada legitimasi. Dan itu aku punya datanya. Iya. Aku punya dalilnya nih. Berarti jadi- bedanya kan Yesus bedanya Yesus sudah mati baru kan ditulis oleh murid-murid. Yang di Quran Artinya Nabi Muhammad mendapatkan wahyu kan langsung ditulis. langsung ditulis sahabat. Jadi di sini kalau Dek, sebentar. Itu selama berapa tahun Yosua nerima wahyu? kalau Yeshua itu ketika dia dibaptis, mulai dari dibaptis sampai Sungai Yordan sampai dengan murid-murid 3 tahun dia. 3 tahun terima wahyu ya. Kalau digambarkan dalam Bible ya, dalam Bible itu dia digambarkan tuh bersama dengan murid-murid itu selama 3 tahun gitu. Iya. Saya tidak mau berdebat, saya hanya bertanya, jadi saya hanya mau mendengar. Kalau saya jujur. Nggak apa-apa, nanti selidiki. Iya. Nanti Saya kalau tidak XX punya menemukan, kemampuan. nggak gini deh. Kalau nanti XX menemukan di setiap omongan Uni ini ada unsur penipuannya, unsur kebohongannya, nanti dia ke sini. Iya. Apa? Kan kalau habis diskusi begini kan nanti saya cari tahu juga di belakang, karena ini kan saya bertanya, saya tidak bisa membantah. Jadi karena saya tidak punya kemampuan untuk berdebat. Kalau saya berdebat kan kita pasti saling bantah-bantahan. Tapi saya hanya mendengar, nanti selesai ini baru saya cari tahu. Nggak apa-apa. Uni lebih senang kayak gitu karena gini ya. Uni ini orang yang bisa berani lah, bukan bisa ya, berani Iya. mempertanggungjawabkan setiap omongan karena setiap yang Uni bicarakan ini itu terdokumentasi di YouTube. Jadi kalian itu bisa rekam dan bisa jadikan sebagai bahan serangan kalau Uni ada kayak ngelakuin sesuatu yang keliru gitu. Karena Uni real deh di YouTube. Jadi gitu. Iya. Jadi kalian tuh bebas bertanya, tetapi dengan catatan pertanyaan itu mudah-mudahan bisa menambah wawasan. Gitu. Iya. Silakan. Dan kalau bertanya itu menurut saya, namanya kalau kita bertanya pasti kita tidak tahu. Itu poinnya. Jadi kalau kita bertanya ke seseorang, dia menjelaskan, ya kita ikut, kita mendengar. Nanti selesai itu baru kita cari tahu di belakang. Betul. Kan begitu. Keren. Kalau berbeda dengan berdebat. Kalau berdebat pasti saling konto-kontoan, itu saya suka karena itu saling menguatkan argumen. Siapa yang tidak mau kuatkan argumennya? Jadi Sebenarnya saya debat suka di itu situ. boleh dek. Gini dek, XX ini Iya. dibilang ya. Kita itu berdebat itu konsekuensi, tapi minimal kalau debat ya ada data lah ya. Kayak Iya. kalau kita berdiri di misalnya enggak, pokoknya 1+1 itu adalah 2, datanya mana nih, rumusnya ini nih. Nah, jadi kita masih boleh lah. Tapi kalau Itu yang pokoknya saya suka. enggak, buat aku tuh 1+1 sama dengan 3, mana datanya? Ya menurut aku gitu. Itu nggak bisa. Itu namanya itu kita kan- tuh kayak itu debat kusir. Itu hanya orang-orang yang tidak berpikir yang bisa menilai itu, membenarkan itu. Tapi saya lebih suka kalau debat baru saling menguatkan argumen, itu saya suka. Yang penting ada datanya, data lawan data, baru saling ini juga tidak apa-apa. Itu menurut saya diskusi ya memang begitu. Bagus. Debat ya memang begitu.
Jadi Tidak ada berdebat itu yang ya, jadi apa namanya, usia 29 tahun ke bawah itu setiap perkataan atau pengajaran Yesua itu dijadikan Bible atau enggak? Tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu. Karena dia memilih murid-muridnya yang 12 itu di saat usianya di atas 30 tahun. Waktu dia usia 25 tahun, dia belum punya murid. Dan setiap obrolannya, pembicaraannya, kehidupannya tidak terdokumentasi oleh siapapun. Karena Yesua dan murid-muridnya itu bertemu pada saat dia diangkat, dibaptis, setelah dibaptis Sungai Yordan. Lalu makanya dia bilang dia memilih beberapa murid. Nah, jadi informasi terkait kehidupan dia selama kurang lebih 30 tahun itu tidak ada yang tahu, kecuali ya, ini tapi ini masih asumsi ya, kecuali pada waktu dia bersama dengan muridnya diceritakan semua, lo dicatat sama muridnya, tapi kan itu nggak ada. Yang ada adalah menurut klaim dari teman-teman kita Kristen bahwa ketika Yesua itu selama 3 tahun hidup bersama muridnya, itu yang dicatatkan sama murid-muridnya, yang diklaim sebagai murid-muridnya, walaupun tidak ada namanya tertulis secara eksplisit sebagai penulisnya Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes gitu. Saya pikir kalau kayak sekolah minggu anak-anak kecil itu XX, itu saya pikir diambil cerita dari Yesus waktu kecil, bukan? Kan nggak ada cerita tentang Yesua pun itu waktu dia hilang umur 12 tahun pun, itu pun aku kalau mengkritisi secara epistemologik. Iya, itu juga Apa jujur saya orang Kristen, tapi waktu di usia Yesus umur 12 tahun ke apa itu? Kalau di kami itu dia Itu pergi juga hari raya. Saya juga bingung, saya juga belum mengerti, dan saya juga masih mempelajari. Jarang ya ini orang seperti AX nih. Jarang. Ada Iya. sih. Assalamualaikum Bang Sebenarnya Milo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul-betul mencari kebenaran. Saya suka. Ada sih, ada, tapi biasanya orang-orang kayak XX ini Bang, biasanya berakhirnya dibenci sama sesama Kristen. Contohnya kayak Mas Aldo, terus kayak Chris Lee. Terus Chris Lee itu sama saya itu dulu debat juga, tapi lama-lama dia belajar, dia beli buku, dia baca buku, akhirnya dia tahu, dan akhirnya pandangan dia banyak yang sama dengan kita. Nah, ketika sudah mulai pandangannya sama kayak kita, dia diserang sama sesama Kristen sendiri. Itu terjadi, dan bahkan dia sendiri mengakui. Putri kemarin bahkan dihina secara fisik, ad hominem. Rata-rata begitu. Kalau ada saudara kita Kristen yang mereka itu baik, santun, sopan, kemudian mereka belajar, dan nanti pikirannya akan berbeda dengan mayoritas, itu akan di anatema. Istilahnya tuh di anatema tuh kayak ada di ekskomunikasi atau ditinggalkan lah gitu. Itu sudah terjadi ratusan tahun sejak zaman dulu gitu. Itu terjadi tuh. Dulu orang-orang Arianisme itu bahkan sempat hampir kayak anak baptis tuh. Nah, anak baptis itu kan baik-baik semua tuh. Waktu zamannya Martin Luther itu anak baptis itu mereka tuh justru orang baik semua, orang santun, orang yang taat beribadah, bahkan mengupayakan untuk berkasih sayang, tapi malah dihabisi satu persatu gitu. Biasanya XX ini tuh berbahaya buat diri dia kalau dia jadi orang yang belajar sama santun. Biasanya tuh kayak dituduh muslim nyamar, nanti ujung-ujungnya nanti dikata-katai, biasanya gitu. Dan itu semua rata-rata tuh curhat ke saya, Bang Milo. Rata-rata. Moga XX nanti Kalau- tabah lah menghadapi cabaran tu nanti. Kalau saya kan orang tidak kenal saya, jujur saya kan akun kecil, baru mau belajar, jadi orang kan tidak herokan sama saya, kecuali saya seorang apologe. Nah, baru itu orang menyerang saya kan hanya mau belajar. Tapi nggak apa-apa deh, Baru mau gini loh belajar. dek. Toh kayak gini ya, kalau memang Apa yang saya tidak tahu ya saya tidak tahu, saya tidak mau bicara. Kayak tadi Yesus umur 12 tahun itu memang saya tidak tahu, jadi saya mau mempelajari itu. Jadi itu menurut saya tidak salah. Apa itu membuat iman saya goyah? Tidak, tapi saya kan ingin belajar, mau mencari tahu. iya betul, keren. Memang harus begitu, kunci dari mendapat ilmu tuh ya dengan bertanya dan belajar. Gimana kita mau tahu kalau kita nggak cari tahu gitu ya. Nah, jadi
banyak sih ada, kalau aku hitung tuh ada sekitar beberapa orang. Dulu Bang Milo Eksek ini sama aku tuh benci banget, boleh tanya sama dia. Bahkan dia Iya, naik itu nyerang jujur. aku. Saya itu naik ke Komal mana-mana itu, saya naik ke Komal mana-mana itu, saya itu selalu saja bicaranya kasar. Ada Karena pepatah. pikiran saya kan masih belum terbuka. Jujur, Ya. waktu Ada pepatah, debatir, saya kalau kenal dalam sama bahasa- debatir sih, itu yang bisa merubah pikiran saya, jujur. Itu Kalau dalam- debatir bisa merubah pikiran saya. Saya selalu saja di akun saya ini yang ku follow apologet Kristen hanya sang debatir saja, hanya dia saja. Kalau dalam bahasa apa, orang Melayu ada satu pepatah. Dan pepatah tu pun dijadikan bahasa Inggeris juga. To know is to love. Tak kenal maka tak cinta, gitu. Dah kenal barulah bercinta. Dia mungkin awal-awal dulu kan tak kenal dengan Uni, tak tahu Uni ni macam mana. Bila dah faham, sama berfikir, akhirnya mungkin dapatlah apa yang dicari. Iya, dulu waktu dia naik ke atas itu dia langsung ya memang menunjukkan ketidaksukaannya. Cuman saya tuh gini, sebenarnya sebagai apologet maklumnya itu saya tuh ada batasan. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Oke lah, masih nggak apa-apa dia marah di awal. Kayak Iron kemarin tuh, dia ngamuk-ngamuk, ya ngamuk aja nggak apa-apa. Nanti naik lagi aja Iron nggak apa-apa, ngamuk lagi nggak apa-apa. 2, 3 kali dia ngamuk nggak apa-apa, menghujat pribadi nggak apa-apa. Karena apa? Karena waktu itu mereka ini mempertahankan keyakinan gitu loh. Pada waktu itu tuh mereka sedang defense gitu loh. Dan itu siapa aja bisa. Bahkan ada orang Islam yang naik ke Komal Edis tuh langsung, saya apa kamu, Allah darah kamu. Itu tuh kan kayak reaksi manusia yang masih berpikiran sempit karena belum tahu ada apa sebenarnya dengan ini gitu. Tapi ketika mereka sudah mulai belajar dan mereka terbuka, oh iya juga ya mereka nggak punya alasan marah lagi. Kayak XX kan, loh kenapa saya harus marah sama Unirifa? Toh dia naikin saya tanya dia jawab, terus dia nggak nyerang pribadi saya karena saya memang juga nggak ini dia. Jadi sebenarnya itu kenapa ya memang tanggung jawab jadi apologet itu ndak kecil ya. Terkadang kita kebablasan, sama seperti Bang Milo bilang kemarin kan. Pada saat saya marah kepada orang Kristen yang menghujat agama Islam, ada yang baru masuk ke Komal ini ngelihat saya pas sedang marah. Mereka nggak tahu kemarahan saya itu karena saudara sesama Kristennya menghujat Islam. Itu seperti itulah kurang lebih terjadinya. Jadi mereka hanya melihat saya marah, bukan tahu asbab saya marah apa. Jadi mereka berpikir bahwa Unirifa ini pemarah. Padahal Unirifa ini bukan seorang yang pemarah, tapi Unirifa adalah orang yang bisa marah. Pemarah ini kan adalah orang, dari kata pe itu kan seolah-olah perbuatan yang dilakukan berulang menjadi karakter. Bukan, malah Unirifa ini sebenarnya orang yang tidak suka marah sebenarnya. Kalau bisa jangan marah, tapi dibuat marah. Jadi kalau orang yang baru masuk lihatnya kan, pas masuk lihat Unirifa lagi ngamuk sama Oten, saking banyaknya Oten yang membuat Unirifa marah. Yang dia lihat pas Unirifa marah terus tadi terpatri di kepalanya, Unirifa ini pemarah. Seperti itu. Jadi nggak apa-apa sih. Kalau ada orang tanya dengan dia, kenal tak Uniriba? Uniriba yang di TikTok tu. Oh, yang marah-marah tu ya. Itu Iya. dia tahu. Sebab Iya, first atau yang- impression. Orang-orang kebanyakan itu orang-orang yang tidak punya etika itu, dia bertanya tapi tidak paham, tapi dia berdebat. Nah, itu yang saya tidak suka. Kebanyakan Iya, orang betul. Kristen juga begitu. Saya kan biasa perhatikan nonton live-nya Uni juga karena begitu. Mereka naik bertanya tapi mau ajak debat. Nah, itu yang saya tidak suka. Iya. Ya betul, Eksek. Ya mudah-mudahan ini progres Eksek ini Uni lihat jauh. Uni masih ingat kok, karena Uni akunnya kan beda nih, namanya XX, terus akunnya pun ini. Jadi aku tuh masih ingat, memorable. Karena apa? Memorize. Aku masih ingat gitu. Beberapa kali naik terus marah. Memori ya. Jadi dia naik, dia marah. Terus beberapa kali gitu sampai ya aku paham lah kemarahan itu. Nah, mudah-mudahan progres baiknya gini. Progres yang baik ini dipertahankan, terus
bisa ke depan tahu akhirnya tuh bahwa diskusi lintas agama ini bukan hal yang menakutkan gitu loh, tapi justru hal yang menyenangkan kalau dilakukan dengan cara yang benar. Apa itu ya? Iya. Akhirnya jadi dapat ilmu, jadi dapat temen, akhirnya XX sama aku jadi berteman, Kalau- bersahabat gitu. Saya lebih senang kalau diskusi itu kayak contoh Uni Rifa dengan apologet yang kuat lah diskusinya, pokoknya hebat, pintar, itu yang kita bisa dapat ilmu. Tapi kalau yang kayak tidak mengerti baru mau ngajak debat itu Iya. hambatan. Kalau Jadi debat kusir, sudah tidak bisa menjawab, nah itu sudah mulai nyerang maki-makian. Nah, pribadi, itu yang maki-maki. itu yang saya Itu namanya debat kusir. Itu yang coba kita henti. Coba XX, coba ini loh. Ini mumpun ada gurunya apa namanya? Kalbu itu dia. Jadi kita bertanya kalau pakai logika, terkadang kita mainkan dua hal, Bang XX. Logika sama kalbu kita sama hati Hati, kita. dia taunya hati. coba dari Bang Milo kayaknya. Dapat bang? Macam mana? Tunggu, kita sapa nih, ada Raja Wali nih. Nanti baru kita bahas ke situ. Anak XX nanti masih panjang. Dia masih panjang waktunya. Dia bisa naik tiap hari. Kan aku udah bilang, teman-teman Kristen yang memang betul-betul untuk bertanya itu dapat tiket VIP di sini gitu loh. Dan aku tahu siapa-siapa di antara kalian tuh yang benar-benar naik untuk bertanya, ingin tahu, bukan untuk menghujat gitu. Aku kenal, yang bikin aku nggak akan lupa itu adalah awal pertama jumpa. Itu aku kan ingat terus tuh. Ada beberapa akun-akun teman-teman Kristen tuh yang awal pertama jumpanya tuh mengganas, tapi akhirnya tuh dia tahu. Kayak kemarin tuh Bang Milo yang nama akunnya siapa tuh yang di awal tuh si Bupati itu kan. Tadinya kan Ya, Bupati. tantrum. Ini kita sapa dulu nih karena ada Raja Wali biar tidak terkesan kita mengabaikan. Ya Raja Wali, perkenalkan agamanya, kalau bisa buka kamera. XX ini udah pernah buka kamera makanya aku nggak paksa. Assalamualaikum. Agamanya apa? Islam Kak. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ada yang mau di Ada. Hmm, Aku kan ini baru masuk Islam itu kan bulan 5 tanggal 29 tahun kemarin. Alhamdulillah. Awal-awal belajar itu enak. Tapi ke belakang ini semenjak ini bulan 2 ini. Kenapa itu minat belajar itu jadi berkurang? minat itu dari diri sendiri itu. Faktor internal itu. Karena ini nggak pernah dapat ini apa namanya itu sembahyang subuh itu tidak pernah dapat. Ya gini Bang, masalah Bang itu bukan cuman masalahnya para mualaf. Saya sendiri jujur saya akui, kalau saya tidak disiplin, tidurnya terlalu berlebih, terlalu bergadang, atau tidurnya itu tidak, misalkannya wudhu atau tidak sholat dulu atau apa, itu subuhnya bisa kelewat juga. Makanya tuh Allah itu memberikan kita itu waktu-waktu, ya, waktu istirahat, waktu tidur sebenarnya. Terkadang ya saya nggak usah banyak cerita, saya pun sendiri terkadang salah karena melampaui batas. Nah, abang, masalah sholat subuh, saran saya ini supaya subuhnya tidak kelewatan, biasakan dulu sebelum tidur malam itu sholat isya, jangan ditinggal, terus baca surah Al-Mulk, atau kalau belum bisa baca Quran surah Al-Mulk, minimal wudhu lah sebelum tidur gitu. Dan niatkan malamnya itu supaya bangun pas, maksudnya diniatkan dulu malamnya. Saya gini, Saya ingatkan Uni, tapi tidak pernah dapat. Tetap itu jam 10 pagi ini. tetap bangun tidur. berusaha terus bang. Usaha yang penting, Allah itu melihat usaha kita bang. Saya juga dulu sulit bang, tidur saya itu juga terbolak-balik bang. Yang Ya. dapat itu setiap hari cuma 3 saja itu. Yang siang zuhur. Ya, Asar. insya Allah, mudah-mudahan abang berusaha terus, jangan patah semangat berusaha. Nah, biar ini jangan sampai begadang. Terus sebelum tidur kalau bisa wudhu, terus baca doa dan Satu lagi niatkan. Uni, yang saya tanyakan ini. Kemarin kan ada Saya bertanya Uni, saya bertanya tujuh. sama ini Abang Raja Wali. boleh Bang. Oh iya, ini Bang, apa yang membuat Abang Raja Wali ini bisa tertarik masuk
Muslim? Itu dari ini bang, dari YouTube awalnya bang. 2000 Gimana itu berapa? ceritanya? Dari YouTube waktu itu Ustadz sudah meninggal orangnya. Yang orang Sulawesi itu. Ya Waloni. Ya, Oh iya. setelah itu dapat roomnya Bang Zuma. Nah, begitu saya bikin akun TikTok, hari pertama langsung dinaikkan itu di roomnya Bang Zuma. Dua kali debat, saya langsung ini ucap 25 syahadat di roomnya Ustadz Mita. Apa penyebabnya kata Eksek? Materi apa yang membuat terguncang gitu kayak materi ini apa namanya itu, yang agamamu untukmu, Contohnya kayak agamaku. pelajaran atau menikah. Soal atau agama bang. Apalah. Soal Oh iya. agama. Tidak ada pemaksaan. Oh iya. Yang itu kan agamamu untukmu, agamaku untukku. Tidak ada pemaksaan. Yang ingin saya tanyakan itu sekarang ini, mulai itulah awal-awal bulan 2 ini. ya insya Allah gini bang gini. Nih aku kita nih kan nggak tahu, kita kan beda-beda kasus ya. Bang, sebentar sebelum masuk ke sana Bang Raja Wali. Bang Raja Wali semenjak jadi Muslim itu lebih mencintai Isya atau sebelumnya itu bagaimana? Antara sekarang dan yang dulu. Kalau sekarang Nabi Muhammad bang, Iya, maksudnya iya, tapi Nabi Isa juga tetap dicintai atau bagaimana? Nabi Isa Nabi- katanya kan untuk diketahui saja. Iya, tapi maksudnya apakah kita di Muslim itu melarang untuk mencintai Nabi Isa? Yang saya cintai 2 saja bang. Nabi yang dibaca itu waktu kita duduk itu, Nabi Ibrahim. Nggak, maksudnya Bang Mesia tuh gini, sebenarnya aku paham, tapi nggak nangkap Bang Raja Walinya. Bang Mesia tuh mau bertanya karena dulu waktu jadi Kristen, Bang Raja Wali itu sebenarnya tuh mengaku memuliakan Yeshua, tetapi sebenarnya Bang Raja Wali waktu jadi Kristen ini, sorry ya XX, itu malah senang Yeshuanya mati. Kenapa? Karena dengan kematian Yeshua dosanya tertebus, kan gitu. Sebenarnya Bang Mesia tuh arahnya mau ke sana, cuman ya kita kan nggak tahu Bang Raja Wali pemahaman Kristennya waktu dia jadi Kristen apakah banyak atau tidak. Kan kita nggak tahu itu, jadi nggak bisa mempertanyakan itu ke Bang Raja Wali karena takutnya Bang Raja Wali ketika jadi Kristen memang pemahaman Kristennya tidak sebanyak Kristen yang benar gitu. Jadi kita nggak bisa tanya di situ. Tidak. Kalau menurut saya itu bukan tergantung pemahaman. Sedangkan pendeta-pendeta pun ada yang mualaf. Itu kan menurut saya itu datangnya mungkin dari apa ya? Mungkin dari kalau bahasa Islamnya Hidayah. mungkin dari hidayah. Ya. Hidayah juga, Ya, itu hidayah menurut pasti saya exact. Hidayah itu pasti, tapi hidayah itu akan datang ketika orang mencari, karena Allah bilang di Quran, Allah itu tidak akan merubah satu kaum kecuali kaum itu yang merubah. Jadi kayak XX nih, kalau kamu memang nggak mau menyembah Allah dan tidak menerima Nabi Muhammad, kamu akan diberikan hidayah karena kamu menolak. Nah, orang menolak inilah yang diistilahkan dengan kafaro gitu loh. Tapi kalau kamu mencari, itu ibarat kata tuh kayak, kamu tau nggak kalung mutiara? Pernah lihat kalung mutiara nggak menjuntai ke bawah? Itu kalau Iya, dipotong iya. bawahnya di bawah, itu kan deret ke bawah. Jadi kayak hidayah itu seperti itu, dapat sedikit tuh langsung banyak nanti masuknya. Langsung kok iya ya, kok jadi begitu. Sedikit aja dicari tahu gitu. Jadi kadang usaha untuk dapat hidayah itu kadang nggak berat banget loh. Kadang usaha sedikit berpikir langsung nanti jadi oh iya, kok iya ya, kok gini ya, kok gitu ya gitu. Nah, Bang Raja Wali ini masalahnya sekarang adalah dia tuh lagi kesel dengan dirinya sendiri, boleh dikatakan begitulah mungkin istilahnya, karena dia tuh Naik turun. imannya itu lagi down karena naik. dia ngerasa dia nggak dapat sholat subuh gitu loh. Nah, aku ngasih tahu dia supaya sholat subuh itu aku juga pernah kesulitan karena aku tidurnya sering kemalaman. Kadang aku terpaksa tunggu subuh baru tidur kemudian karena aku takut kehilangan subuh. Padahal itu nggak boleh. Itu ngerusak diri sendiri gitu. Jadi memang harus disiplin Bang Raja Wali. Ini aku juga ngelatih diri sendiri nih, sulit tahu untuk disiplin. Kalau bisa misalkan kita tidurnya di bawah jam 12, ya pokoknya bagaimanapun juga kita harus bangun subuh mau nggak mau.
Ada Nah, kalau kemarin itu waktu ceramah katanya ini kan sekarang kan belum puasa ya. Kalau tidak kita kerjakan itu sholat, puasanya tidak dihitung. Gini bang, sholat ini tuh kayak tiang gitu loh. Jadi sholat tuh kayak tiang, puasa itu kayak sesuatu yang digantung di tiang itu. Kalau tiangnya nggak ada, mau digantung di mana? Jadi semua amalan yang dianggap baik sama kita itu jadi gagal karena kita nggak sholat. Sebenarnya istilah ini tuh sama sih seperti hukum Yahudi, kayak kalau nggak ngelakuin hukum Taurat semua gitu kan, jadi kayak yang lain tuh kayak nggak ada harganya. Sebenarnya begitu. Iya, iya. Karena kalau sholat ini tuh tiangnya agama. Jadi mau bersedekah pun, kalau bersedekahnya mau 2 miliar, kalau nggak sholat ya sedekahnya sia-sia, karena yang menjadi tiang sandaran amalan-amalan lain itu nggak ada. Itu Ibaratnya perumpamaannya. passwordnya nggak ada ya. Nah gitulah, kurang lebih begitulah. Jadi percuma punya handphone, punya rekening Brimo, tapi nggak tahu passwordnya, kan nggak bisa diambil uangnya gitu. Kayak gitulah kira-kira. Jadi mudah-mudahan Bang Raja Wali bisa ini ya, berusaha semaksimal aja, kayak pasang alarm, tidur cepet, atau aku juga berusaha begitu loh bang. Bahkan aku kalau sudah lewat banget dari jam 2, aku terpaksa selesaikan sholat, maksudnya tunggu subuh baru berani tidur. Karena pernah aku lakukan tidur 2 jam, lumayan lah tidur 1 jam, itu ketiduran bang, dan bangunnya udah agak siang, dan sholat subuhnya langsung kadang kelewat. Nauzubillah min dzalik. Itu yang kita sedih kan. Berarti subuh itu kalau pas kita bangun boleh itu ya? Nah bahkan ada tuh toleransinya ada tuh. Kalau abang bisa, tapi jangan jadikan kebiasaan ya. Maksudnya toleransi itu bukan Jangan sengaja. Nah, Aku pernah kok itu. Aku pernah waktu itu kesiangan dan aku nangis waktu itu. Ustadz Wafi yang ngajarin bahwa sholatnya bisa dikodok, bisa disolatkan di sholat yang waktu lain gitu, dikodok namanya, diganti. Itu bisa ternyata. Di kode itu maksudnya gimana itu kak? Di kodok itu dilakukan di hari di jam yang Bayar tidak hutang, subuh, kan? Bayar dibayar hutang gitu, dibayar mungkin sebelum sholat zuhur kah gitu, atau pokoknya pas bangun mau sholat duha gitu tuh boleh. Kalau aku gitu aja kak. Kenapa? Karena kita tidak sengaja, tapi jangan buat jadi kebiasaan, nanti jadi kayak menyepelekan toleransi dari Allah gitu. Semangat ya Bang Raja Wali, mudah-mudahan selalu diberi hidayah sama Allah, dikuatkan imannya, sama ditambahkan ilmunya ya. Kita sapa yang lain lagi, oke? Bang Raja Wali ada lagi yang mau disampaikan mungkin? Mungkin pertanyaan saya sudah selesai, jadi saya izin turun dulu. Oke, semangat juga nih buat Eksek ya. Semoga Eksek juga semakin berilmu, semakin santun, semakin tegar, semakin tenang, dan semakin nyaman ada di komal-komal Islam gitu ya. Terima kasih Uni untuk waktunya. Terima kasih. Esek ini udah jauh sangatlah perubahannya ya teman-teman ya. Semoga ya dipermudah, hatinya dibuka. Sangat jauh perubahan Esek sekarang. Selalu lagu Esek. Terima kasih. Sehat-sehat selalu Esek dengan keluarga di Dia sana. suaranya kan Terima kasih. lembut tuh ya, tapi Sehat-sehat tampangnya semuanya. Terima katanya kasih. ngeri loh. Aku udah lihat kemarin. Aku udah lihat kok. Aku udah nggak ada ngeri-ngerinya kok. Enggak lah. Iya udah, thank you. Oke Bang Raja Wali ya, terima kasih banyak udah bergabung. Yang semangat terus ya. Semoga Allah menambahkan kepada Bang Raja Wali hidayah. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.